wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Implementasi Kamin Clustering untuk pengelompokan kabupaten atau kota berdasarkan faktor penyebab perceraian di Sulawesi tahun 2021 sampai tahun 2025. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhriani dengan NIM F521-24076, terus ada Aminia NIM F521-24090 dan Abdurrahman Alfikri Murdani dengan NIM F521-24092. Selanjutnya untuk latar belakang, perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di Sulawesi Tengah. Kasus perceraian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah ekonomi, perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Nah, setiap kabupaten atau kota memiliki jumlah kasus dan penyebab perceraian yang berbeda-beda. Namun, data yang tersedia biasanya masih berbentuk tabel, sehingga cukup sulit untuk melihat pola atau kelompok wilayah yang memiliki karakteristik perceraian yang mirip. Oleh karena itu, pada proyek ini kami menggunakan metode Kamin Clustering. Nah, metode ini dipilih karena mampu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik, sehingga wilayah yang memiliki pola penyebab perceraian yang hampir sama dapat dimasukkan ke dalam klaster yang sama. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin kami jawab. Pertama, bagaimana pola data perceraian di Sulawesi Tengah dari tahun 2021 sampai 2025? Kedua, bagaimana penerapan algoritma Kamins untuk mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan pola perceraian? Ketiga, bagaimana merancang prototipe sistem yang dapat menampilkan hasil clustering? Dan keempat, bagaimana hasil pengujian serta evaluasi model clustering yang digunakan? Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis pola data perceraian di Sulawesi Tengah, menerapkan algoritma Kamins untuk mengelompokkan wilayah, serta membangun prototipe sistem visualisasi agar siap clustering lebih mudah dipakai. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah jumlah data perceraian berdasarkan kabupaten atau kota dan faktor penyebabnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Data ini bersumber dari publikasi resmi BPS Sulawesi Tengah dalam format CSV. Nah, jumlah data yang digunakan adalah 65 baris yang berasal dari 13 kabupaten atau kota selama 5 tahun, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2025. Dataset ini memiliki 13 fitur faktor penyebab perceraian dan seluruh fiturnya berbentuk numerik. Beberapa fitur yang digunakan yaitu ekonomi, perselisihan pertengkaran terus-menerus, KDRT, meninggalkan salah satu pihak, mabuk, madat, judi, poligami, murtad, dan faktor lainnya. Dan penelitian yang digunakan adalah TRIS DM yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, selain itu, proyek ini juga menggunakan pendekatan prototyping untuk pengembangan sistemnya. Kita masuk ke model Kamin Clustering. Jadi, Kamin adalah metode untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Jadi, data yang memiliki pola mirip akan masuk ke kelompok atau klaster yang sama. Jadi, dalam studi kasus ini, Kamins digunakan untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah berdasarkan faktor penyebab perceraian. Contohnya, wilayah yang memiliki jumlah kasus perceraian tinggi karena faktor ekonomi, perselisihan, atau KDRT akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan polanya. Kamins bekerja dengan menentukan titik pusat klaster yang disebut centroid. Setelah itu, setiap data akan dihitung jaraknya ke centroid terdekat menggunakan Euclidean distance. Alasan metode ini digunakan adalah karena Kamin sederhana, cepat, dan cocok untuk data numerik seperti data jumlah kasus perceraian. Untuk di perancangan sistemnya, jadi sistem ini dirancang agar data perceraian dapat diproses dan ditampilkan dengan lebih mudah. Untuk perancangan flowchartnya digunakan untuk menggambarkan alur sistem mulai dari login, upload datasets, preprocessing, menjalankan Kamin sampai menampilkan hasil clustering. Dan yang kedua ada data flow diagram atau DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data antara admin, pengguna, dan sistem.
Terus yang ketiga terdapat YML, digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan interaksi pengguna dengan sistem. Untuk implementasinya, jadi pada tahap ini data perceraian dari tahun 2021 sampai 2025 digabungkan dan dibersihkan dan disiapkan agar bisa digunakan dalam proses clustering. Setelah itu dilakukan standarisasi data menggunakan standar scalar. Tujuannya agar semua atribut memiliki skala yang seimbang. Kemudian dilakukan EDA atau eksplorasi data analis. Tahap ini digunakan untuk memahami isi data, melihat distribusi tren, wilayah outlier, dan hubungan antara faktor penyebab perceraian. Setelah itu, data siap digunakan untuk penentuan jumlah klaster terbaik menggunakan elbow method dan silhouette score. Jadi hasilnya jumlah klaster terbaik adalah A sama dengan 2 dengan nilai silhouette score sebesar 0,456. Artinya, data yang paling sesuai jika dibagi menjadi dua kelompok. Jadi hasil clustering membentuk dua kelompok, yaitu klaster tinggi yang terdiri dari kota Palu dan Donggala. Kemudian klaster rendah menengah yang terdiri dari 11 kabupaten lainnya. Untuk implementasi Rapid Miner-nya, di sini Rapid Miner digunakan untuk menjadi perbandingan untuk membandingkan dengan Python-nya apakah sejalan. Jadi di sini urutannya adalah kita memakai retrieve data untuk membaca datasetnya, terus kita pakai setroll untuk mencari targetnya, terus ini kita pakai atribut mana yang kita gunakan untuk jadikan parameter. Terus ini kita normalisasi untuk menyamakan skalanya, terus kita menggunakan algoritma Kamins dan performance. Saya akan menjelaskan implementasi Kamins clustering menggunakan Rapid Miner. Dan di sini tujuan dari penggunaan Rapid Miner ini adalah untuk mengelompokkan data perceraian berdasarkan kemiripan pola penyebab perceraian. Dengan menggunakan metode clustering, data dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok atau cluster. Terus di sini tahap pertama yang saya lakukan adalah menambah datasetnya di retrieve data. Di sini dataset yang saya gunakan sudah bersih dan sudah siap pakai. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu setroll. Jadi operator ini saya gunakan untuk mengatur peran atribut dalam dataset. Jika terdapat atribut identitas seperti kabupaten atau kota, atribut tersebut dapat dijadikan sebagai ID agar tidak ikut dihitung dalam proses clustering. Dan di tahap selanjutnya ada select atribut. Operator ini digunakan untuk memilih atribut yang akan digunakan dalam proses clustering. Pada dataset ini atribut yang dipilih adalah atribut yang penyebab perceraian yang berbentuk angka. Seperti di sini kita bisa lihat, di sini yang saya gunakan ada beberapa atribut di sini, mulai dari cacat badan, dihukum penjara, ekonomi, dan lain-lain. Dan tahap selanjutnya itu normalize atau normalisasi, yang dimana digunakan untuk menyamakan skala nilai pada setiap atribut. Jadi normalisasi di sini penting untuk dilakukan karena setiap atribut memiliki rentang nilai yang berbeda. Misal, nilai pada atribut ekonomi atau jumlah kasus bisa lebih besar dibandingkan atribut lain. Jika tidak dinormalisasi, jadi atribut yang memiliki nilai besar dapat terlalu dominan dan memengaruhi hasil clusteringnya. Dan tahap terakhir yaitu adalah clustering menggunakan Kamins. Jadi Kamins adalah metode data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Pada proses ini, data perceraian dikelompokkan berdasarkan pola penyebabnya. Oke, langsung saja kita masuk ke hasilnya. Di sini pada hasil cluster model di sini terdapat dua cluster, yang dimana cluster 0 itu berisikan 2 item dan cluster 1 itu berisikan 11 item. Dan total item keseluruhannya itu jadi ada 13 item, yang artinya ada dua data yang memiliki pola berbeda dari data lainnya. Kita masuk ke folder view-nya. Di sini terdapat cluster 0 itu berisi data nomor 5 dan 6, dan cluster 1 itu berisi data nomor 1 sampai 13. Jadi
data nomor 5 dan 6 itu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan data lainnya. Kita lanjut ke tabel centroidnya. Jadi pada tabel centroid terlihat bahwa cluster 0 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan cluster 1 pada hampir semua atribut. Contohnya nilai cluster 0 lebih tinggi pada faktor madat, terus ada mabuk, judi, terus KDRT, terus ekonomi dan jumlah kasus. Hal ini menunjukkan bahwa cluster 0 memiliki tingkat penyebab percayaan yang lebih tinggi. Dan itu saja untuk hasilnya. Jadi kesimpulannya, metode Cummins clustering di rapid miner berhasil mengelompokkan data perceraian menjadi dua cluster, yang dimana cluster 0 berisi dua data dengan tingkat penyebab perceraian yang tinggi, dan cluster 1 berisi 11 data dengan tingkat penyebab perceraian yang lebih rendah. Jadi hasil ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi pencegahan perceraian yang lebih tepat sasaran. Nah, saya akan menjelaskan alur kerja sistem informasi klasterisasi angka perceraian di Sulawesi Tengah. Nah, sistem ini itu dibuat untuk membantu mengelompokkan kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah berdasarkan pola angka perceraian dan faktor penyebab perceraian. Nah, dataset utama yang digunakan adalah dataset gabungan dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Dataset tersebut berisi nama kabupaten kota, faktor-faktor penyebab perceraian, dan jumlah kasus penyebab perceraian. Nah, sistem ini memiliki dua bagian utama, yaitu dashboard publik dan panel admin. Nah, di dashboard publik ini dia digunakan untuk menampilkan hasil clustering dalam bentuk visualisasi, sedangkan panel admin digunakan untuk mengelola dataset dan menjalankan proses analisis. Pertama, kita membuka halaman beranda. Nah, pada halaman beranda ini ditampilkan informasi umum mengenai sistem, seperti jumlah wilayahnya, total perceraian, jumlah cluster, dan K terbaik. Nah, informasi tersebut bersifat dinamis, di mana sehingga akan berubah mengikuti dataset terbaru yang akan diproses oleh sistem. Selanjutnya kita masuk ke panel admin untuk mengunggah dataset dalam bentuk format file CSV. Nah, dataset yang diunggah akan diproses secara otomatis oleh sistem. Nah, jika sistem ini belum memiliki dataset, maka file yang diunggah akan menjadi dataset utama. Namun, jika sistem sudah memiliki dataset utama sebelumnya, maka data baru yang diunggah akan digabungkan dengan dataset yang lama. Nah, di sini saya sudah memasukkan dataset utama, yaitu gabungan dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, setelah dataset ini masuk ke dalam sistem, tahap pertama yang dilakukan oleh sistem yaitu pre-processing data. Nah, pada tahap ini sistem membersihkan data agar siap digunakan untuk proses clustering. Pre-processing meliputi pembersihan nama kolom, penghapusan data yang tidak valid, pengubahan data menjadi numerik, serta penanganan missing value atau nilai yang kosong. Nah, setelah pre-processing selesai, sistem membentuk data yang akan digunakan untuk proses Cummins. Nah, data akan dikelompokkan berdasarkan kabupaten atau kota dan faktor penyebab perceraiannya. Nah, setelah itu sistem menjalankan algoritma Cummins clustering untuk mengelompokkan wilayah ke dalam cluster berdasarkan kemiripan pola datanya. Nah, setiap kabupaten atau kota akan masuk ke dalam cluster tertentu. Nah, cluster menunjukkan kelompok wilayah yang memiliki pola perceraian yang mirip. Misalnya, wilayah yang masuk ke dalam cluster rendah menengah dan ada wilayah yang masuk ke dalam cluster tinggi. Tergantung dari jumlah cluster dan pola penyebab faktor penyebab perceraiannya. Nah, setelah clustering dilakukan, sistem ini melakukan evaluasi model. Ini evaluasi model menggunakan nilai inertia dan Silhouette score. Nah, inertia ini digunakan untuk melihat seberapa rapat data terhadap pusat cluster. Nah, semakin kecil nilai inertianya, maka data dalam cluster semakin rapat. Nah, sedangkan nilai Silhouette score-nya ini digunakan untuk melihat kualitas pemisahan antar cluster. Nah, semakin tinggi nilai Silhouette score-nya, maka semakin baik hasil pengelompokannya.
Nah, pada sistem ini tuh nilai K terbaik dipilih berdasarkan nilai Silhouette score tertingginya. Nah, jadi sistem tidak hanya menampilkan hasil klaster, tetapi juga membantu menentukan jumlah klaster yang paling optimal berdasarkan hasil evaluasi. Nah, setelah semua proses selesai, hasilnya akan ditampilkan pada dashboard publik. Dashboard publik menampilkan beberapa informasi seperti total wilayah, total perceraian, jumlah klaster, nilai K terbaik, grafik, total perceraian wilayah, distribusi klaster, ringkasan klaster, evaluasi model, dan tabel hasil klaster kabupaten dan wilayah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian ketika sistem diberi data tambahan tahun 2026. Nah, pada sistem ini tuh data baru tidak diproses sebagai data yang berdiri sendiri. Nah, data baru akan digabungkan dengan dataset utama yang sudah ada sebelumnya tadi. Nah, jadi jika sebelumnya sistem memiliki dataset gabungan tahun 2021 sampai 2025, nah terus admin mengunggah dataset tahun 2026, maka sistem akan menggabungkan data tahun 2026 tersebut ke dalam dataset utama sebelumnya. Langkah pertamanya yaitu kita memilih file dataset tahun 2026 dalam format file CSV. Kemudian kita klik upload dan update datanya. Nah, setelah file berhasil diunggah, sistem akan membaca dataset baru tersebut. Kemudian sistem mengecek apakah sudah ada dataset utama sebelumnya atau belum. Karena tadi sudah ada, jadi dia akan menggabungkan dataset baru tadi dengan dataset yang sebelumnya. Nah, setelah dataset digabungkan, sistem menampilkan pesan bahwa dataset baru berhasil digabung dengan dataset yang lama. Nah, sistem juga menampilkan jumlah baris gabungan. Nah, ini menunjukkan bahwa dataset baru sudah masuk ke dalam dataset utama. Setelah proses penggabungan selesai, sistem tidak hanya menampilkan data begitu saja. Sistem akan menjalankan ulang seluruh proses analisis, mulai dari pre-processing, terus pembentukan data Cummins, clustering, evaluasi model, sampai ke generate laporan. Pada tahap pre-processing, data gabungan dibersihkan kembali. Nah, hal ini penting karena data baru bisa saja memiliki nilai kosong atau nama kolom yang belum rapi. Nah, setelah proses selesai, data menjadi siap dan untuk diproses menggunakan algoritma Cummins. Kemudian sistem menjalankan ulang Cummins clustering berdasarkan dataset gabungan terbaru. Karena dataset sudah bertambah, hasil clustering juga dapat bertambah. Nah, jumlah total perceraian juga dapat bertambah, grafik bertambah, dan posisi klaster wilayah juga dapat berubah sesuai pola data terbarunya. Setelah proses selesai, data akan muncul pada dashboard publik. Dengan demikian, sistem ini dapat dikatakan real time dalam konteks pembaruan data. Artinya setiap kali admin menambahkan dataset baru, sistem akan menggabungkan dataset tersebut dengan dataset lama, memproses ulang datanya, dan dashboard publik akan menampilkan hasil terbaru secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fitur generate laporan. Nah, melalui fitur ini, admin dapat mengunduh beberapa file hasil proses seperti hasil pre-processing, data Cummins-nya, hasil cluster, dan ringkasan cluster dalam format CSV. File tersebut ini dapat digunakan sebagai arsip atau bahan pendukung laporan. Nah, sistem ini juga memiliki preset sistem di mana fitur ini digunakan untuk menghapus seluruh file upload dan hasil proses. Nah, dengan fitur ini sistem dapat dikembalikan ke kondisi awal dan dapat diuji ulang dari awal. Selanjutnya pada dashboard publik. Nah, sistem menampilkan hasil analisis dari dataset yang sudah kita proses sebelumnya. Nah, di bagian atas terdapat informasi dataset aktif dan waktu update terakhirnya. Informasi ini menunjukkan file dataset yang sedang digunakan oleh sistem dan kapan terakhir kali dataset diperbarui. Kemudian di bawahnya ini terdapat fitur pilih kabupaten atau kota. Nah, fitur ini digunakan untuk melihat data wilayah tertentu secara detail. Jika kita memilih satu wilayah atau kabupaten, maka grafik dan tabel akan menyesuaikan dengan wilayah yang kita pilih. Misal kita memilih Kota Palu. Nah, grafiknya akan berubah menyesuaikan wilayah yang kita pilih. Di sini total perceraian hanya menampilkan bagian Kota Palu saja. Selanjutnya juga terdapat grafik bata. Nah, sistem ini menampilkan
total perceraian per wilayah. Nah, grafik ini memudahkan pengguna untuk melihat perbandingan jumlah perceraian antar kabupaten atau kotanya. Terus pada bagian distribusi klaster, sistem menampilkan jumlah wilayah yang masuk ke masing-masing klaster. Nah, visualisasi ini membantu melihat persebaran kelompok wilayah berdasarkan hasil clustering. Terus pada bagian ringkasan klaster, sistem menampilkan nama klaster, rata-rata jumlah klaster, dan faktor dominan. Nah, faktor dominan ini menunjukkan faktor penyebab perceraian yang paling berpengaruh dalam klaster tersebut. Misal di klaster tinggi dia penyebab perceraian yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Terus juga ada bagian evaluasi model. Nah, di sini sistem menampilkan nilai inertia dan nilai dan Silhouette score-nya untuk beberapa K. Nah, nilai ini digunakan untuk melihat kualitas klaster yang terbentuk. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat tabel hasil klaster kabupaten atau kota. Nah, tabel ini menampilkan nama wilayah dan jumlah perceraian serta klaster masing-masing wilayahnya. Di sini untuk klaster rendah menengah itu ada 11 kabupaten dan 2 klaster tinggi kabupaten, yaitu Donggala dan Kota Palu yang memiliki klaster tinggi. Nah, berdasarkan alur tersebut, sistem ini dapat membantu proses analisis angka perceraian di Sulawesi Tengah secara lebih terstruktur. Nah, sistem mampu menerima dataset, membersihkan data, menjalankan kabin clustering, mengevaluasi hasil model, dan menampilkan visualisasinya pada dashboard publik, serta juga menghasilkan laporan serta memperbarui hasil ketika terdapat data baru. Itu saja untuk penjelasan dari sistem yang telah kami buat. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma Cummins clustering berhasil digunakan untuk mengelompokkan 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi data yang digunakan adalah data perceraian tahun 2021 sampai 2025 berdasarkan 13 faktor penyebab perceraian. Jadi klaster terbaik adalah klaster K2. Jadi hasilnya terbentuk dari 2 kelompok seperti yang tadi saya bilang. Kelompok pertama ada Kota Palu dan Donggala, terus kelompok kedua yaitu klaster rendah menengah, yaitu 11 kabupaten lainnya. Baik, sekian saja.